Sejarah Garuda Indonesia. Pada tahun awal-awal maskapai ini beroperasi, pesawat Garuda diterbangkan oleh pilot-pilot KLM karena pada waktu itu belum ada tenaga pilot dan teknisi bangsa Indonesia. Mulai tahun 1951, Garuda Indonesia Airways merekrut calon penerbang anak bangsa untuk mengikuti pendidikan penerbangan. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 1991, Kementerian Perhubungan bagian penerbangan sipil dengan pengumuman nomor 492.017-3.27.51 mengajak para pemuda untuk dididik menjadi penerbang sipil. Setelah melewati seleksi, para calon penerbang diberangkatkan ke sekolah penerbangan pertama di tanah air yang bernama Akademi Penerbangan Indonesia yang beralokasikan di Curug, Banten. Sejarah telah mencatat bahwa partisipasi penerbang-penerbang Garuda sebagai kekuatan udara Republik Indonesia telah dijalani dengan gemilang. Ketika negara menghadapi keadaan bahaya berturut-turut, penerbang Garuda tidak hanya dituntut berperan sebagai profesional dalam tugasnya menerbangkan pesawat komersial, tetapi juga merupakan kekuatan cadangan udara yang mendukung potensi kekuatan udara negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perasaan strategis baik untuk kepentingan pembangunan maupun bidang hankam, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1981 dan sesuai dengan keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor Kap-27 Romawi 4 1986, Garuda Indonesia merupakan kekuatan cadangan udara nasional di bawah pembinaan TNI AU. Pola manajemen laba. Yang pertama ada taking a bet. Pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan nilai sangat rendah atau sangat tinggi. Yang kedua, income minimization. Pola manajemen ini seperti taking a bet, tapi tidak se ekstrim pola taking a bet, menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Yang ketiga ada income maximization. Pola manajemen laba ini dikebalikan dari income minimization, melaporkan laba lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Yang keempat ada income smoothing. Pola manajemen laba yang paling menarik yaitu dengan cara melaporkan tingkat laba yang cenderung berfluktuasi yang normal pada periode-periode tertentu. Kronologi kasus 1 April 2019. Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih $809.000 pada 2018. Berbanding terbalik dari 2017 yang merugi $216,58 juta, kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 masih merugi sebesar $114 juta. 24 April 2019, Persero mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta. Agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Trans Airways berpendapat akan transaksi dengan Mahata sebesar $239,940 juta terlalu signifikan. Catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. 25 April 2019, saham perusahaan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Bursa Efek Indonesia atau BI menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahunan buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. 26 April 2019, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Inas Nasrullah Jubir mengatakan perseteruan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu,
akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkait dengan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut. Selain itu, pada hari yang sama, beredar surat dari Sekretariat bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Dalam surat tersebut disebutkan pertanyaan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. BI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik atau KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui IDX.net dan penjelasan dapat dibaca di website bursa. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto diminta untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Pelanggaran. Yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Bapepam dan LK nomor 8G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 tentang sewa. Sanksi. Yang pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia Persero Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018. Dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Yang kedua, selain itu juga perintah tertulis kepada KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 CO. SPAP Standar Pengendalian Mutu SPM 1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan surat perintah dari OJK. Yang ketiga, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengatakan OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Yang keempat, sanksi dengan denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Persero Tbk sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Yang kelima, Bursa Efek Indonesia atau BI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain dengan denda senilai 250 juta dan restatement
atau perbaikan laporan keuangan perusahaan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Kesimpulan, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas atau Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi Mahata dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU PM, Peraturan Bapepam, dan LK Nomor 8 Romawi G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan UU yang dilanggar. Saran, seharusnya untuk menghindari keracunan GIA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poin yang sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS.